Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ab'adus shalah. Perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang apabila ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Adapun sunnah hayat adalah sunnah yang apabila tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Al-Musannif memulai terlebih dahulu menjelaskan tentang ab'adus shalah. Sunnah-sunnah ab'ad yang apabila seseorang yang melakukan sholat dia lupa atau sengaja meninggalkan daripada sunnah-sunnah ini, maka dianjurkan untuk menjalankan sujud sahwi. Ab'aduha, adapun ab'adus shalah, sunnah-sunnah di dalam sholat yang sangat penting sehingga apabila ditinggalkan dianjurkan dan disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Al-awwal tasyahudun idh yabtadih. Tasyahudul awal. Ya, yang pertama adalah tasyahudul awal. Apabila seseorang meninggalkan tasyahudul awal, baik itu lupa ataupun dia sengaja meninggalkannya, maka disunahkan untuk menjalankan sujud sahwi. Nanti insya Allah akan kita bahas. Orang yang sholat itu ada dua orang. Imma dia menjadi imam atau sendiri. Ya. Imam sama orang yang sendiri hampir sama hukumnya, karena sama-sama memiliki kebebasan. Berbeda dengan orang yang menjadi makmum, maka sholatnya itu terbatas dan wajib mengikuti sang imam. Berbeda orang yang sholat sendiri, bebas dia ngikut siapa-siapa, atau imam ngikut siapa-siapa, sehingga hukum daripada imam dan munfarid atau orang yang sholat yang sendiri hampir sama hukumnya, berbeda pahalanya saja. Adapun makmum punya hukum tersendiri, yaitu wajib mengikuti gerakan atau apa yang dilakukan oleh sang imam. Tasyahudun idh yabtadih. Ya. Dan tasyahud ini, tasyahudul awal, dan juga tsummal qu'udu, duduk pada tasyahudul awal. Ya. Tasyahudul awal, kemudian duduk, ya. Tsummal qu'udu, duduk dalam tasyahudul awal. Termasuk daripada sunnah ab'ad yang apabila sang imam meninggalkan daripada tasyahudul awal, maka makmum wajib meninggalkannya. Sehingga ini disebut dengan tarkan la fi'lan. Tarkan la fi'lan. Apa itu maksudnya? Begini, maksudnya. Tarkan la fi'lan adalah apabila imam meninggalkan daripada tasyahudul awal, maka makmum wajib meninggalkan tasyahudul awal. Ya, tarkan la fi'lan. Tarkan itu meninggalkan, fi'lan itu menjalankan. Apabila imam tidak tasyahud al-awwal, ya, apabila imam tidak tasyahudul awal, maka makmum wajib meninggalkan tasyahudul awal. Wajib meninggalkan tasyahudul awal. Apabila imam meninggalkan tasyahudul awal, ya, kemudian makmum menjalankannya, aliman, amidan,
batalat sholatuhu. Dia tahu hukumnya, sengaja dia menjalankannya, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menyimpang dari apa yang dilakukan oleh sang imam. Kemudian apabila sang imam menjalankan tasyahud, masalah imam menjalankan tasyahudul awal, maka bagaimana hukumnya makmum? Hukumnya makmum punya dua pilihan. Imma mengikuti dalam tasyahudul awal, atau dia boleh berdiri dengan sengaja. Jadi kalau seandainya imam tasyahudul awal kemudian makmum meninggalkan, maka meninggalkan ini satu di antara dua. Imma dengan dia nasian, lupa, atau amidan, dia sengaja. Kalau seandainya makmum meninggalkan tasyahudul awal sedangkan imam tasyahudul awal, kalau makmum tersebut lupa, dia berdiri, lupa kalau imam tasyahudul awal sekarang, maka dia wajib, fayajibu al-qu'udu fih, maka wajib duduk lagi ngikutin imam. Kalau dia lupa, maka wajib turun lagi duduk bersama imam tasyahudul awal. Tapi kalau seandainya makmum tersebut sengaja, dia nggak mau ngikutin imam, diri aja, maka apabila dia sengaja berdiri, maka yusannu lahu al-qu'ud, sunnah untuk duduk lagi, hanya sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena ketika dia duduk ngikut dengan imam, apabila dia berdiri, itu sudah masuk kepada furud atau arkanul shalah, menjalankan rukun shalah dengan benar, sehingga sah salatnya makmum tersebut. Paham? Jadi tasyahudul idh yabtadi tsumal qu'udu ini adalah termasuk daripada apa yang perlu diperhatikan ketika imam meninggalkan, maka makmum wajib meninggalkan tersebut. Kalau imam melakukan, maka makmum boleh meninggalkan, boleh melakukannya. Al-afdal adalah makmum menjalankan tasyahud juga, ikut dengan apa yang dilakukan oleh sang imam. Kalau seandainya dia sengaja berdiri, boleh. Tapi kalau dia lupa berdiri, maka wajib untuk duduk lagi dan mengikuti sang imam. Kalau seandainya seandainya imam meninggalkan tasyahudul awal, maka disunahkan nantinya untuk sujud sahwi. Makmum disunahkan juga mengikuti sujud sahwi. Wajib mengikuti sahwi. Kalau imam sunnah, kalau makmum wajib ngikut apa yang dilakukan oleh sang imam tersebut. Wajib ngikutin. Jadi kalau seandainya imam lupa tasyahudul awal, kemudian di akhir menjalankan sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Wajib sujud sahwi. Meskipun makmum tersebut makmum yang tidak mengetahui seluk-beluk atau tidak mendapatkan kekurangan dalam imam. Masalan tasyahudul awal di rakaat yang kedua kan, dia ngikut di rakaat yang ketiga atau keempat, sehingga tidak mendapatkan kekurangan dalam imam. Ketika imam sujud sahwi, maka makmum pun diwajibkan untuk menjalankan sujud sahwi juga. Nanti setelah salam, makmum tetap disunahkan untuk sujud sahwi. Kenapa? Kesalahan sang imam itu merembet kepada si makmum. Meskipun dia hanya mendapatkan satu rakaat saja dengan imam, atau tasyahudul akhir saja dengan imam, tetap kekurangan yang ada pada diri imam itu ditanggung oleh si makmum dan disunahkan untuk sujud sahwi di akhir salat makmum tersebut.
Meskipun nggak tahu apa-apa, kok imam sujud sahwi. Salah apa imamnya? Dia nggak tahu, tidak tahu menahu apa kesalahan sang imam. Karena dia sudah menjadi makmumnya, maka disunnahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh sang imam tersebut. Oh, dia sujud sahwi, maka makmum pun dilakukan sujud sahwi juga. Faham? Nah, gitu. Ini kalau di dalam sholat, masih dalam sholat, maka wajib ngikutin sujud sahwi. Tapi kalau sudah imamnya sudah salam, karena dia berdiri yang kedua, berdiri lagi untuk melanjutkan sholat, maka dia boleh tidak kunut, boleh juga kunut. Karena sudah tidak mengikuti imam. Tapi kekurangan pada imam masih menjalar pada dirinya. Begitu. Jadi tasyahudun idh yabtadi tsummal qu'udu, kemudian duduk, wa salatullahi fi, dan salawat ala nabi atas Rasulullah pada tasyahudul awal. Pada tasyahudul awal. Jadi termasuk daripada ab'adus shalah yang pertama adalah tasyahudul awal, al-qu'udu fi, wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Salawat kepada Rasulullah di tasyahudul awal. Adapun salawat kepada Rasulullah di tasyahudul akhir hukumnya wajib, karena ruknun min arkanis shalah. Maka di situ wa salatullahi fihi ala nabi. Fihi ay fi tasyahudil awal. Ya, fihi fi tasyahudil awal. Jadi duduk dan membaca salawat kepada Rasulullah ya di tasyahudil awal, hada termasuk daripada min ab'adis shalah. Apabila meninggalkan, ternyata ketika tasyahudul awal enggak baca salawat kepada Rasulullah, ya, lupa membaca salawat, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, bas begitu aja, maka wajib disunahkan untuk apa? Menjalankan sujud sahwi. Wa alihi fil akhiri. Nah, kemudian alihi, nah, Latin sini saudara. Di sini ada namanya salawat. Permasalahan as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada as-salatu ala Nabi, ada as-salatu ala al-al, keluarga. As-salatu ala Nabi yang termasuk daripada ba'dhun min ab'adhis shalah adalah fit tasyahudil awal. Di dalam tasyahudul awal. Ini shalah ala Nabi yang min ab'adhis shalah. Termasuk daripada ab'adhus shalah. Termasuk sunnah tasyahudul awal, ya, itu ada salawat kepada Rasulullah. Ya. Dan tidak disunahkan untuk membaca salawat alal al ketika tasyahudul awal. Ya. Adapun alal al wa salatu alal ali fi tasyahudil akhir. Membaca salawat kepada keluarganya Rasulullah di tasyahudul akhir itu termasuk ab'adhis shalah. Sunnah. Hadza fi madhab al-jadid. Madhab yang baru, ya, bahwasanya salawat kepada al ini tidak termasuk daripada arkanus shalah, tapi termasuk daripada ab'adhus shalah saja. Ya. Dalam madhab al-qadim, al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya as-shalah 'alal al min arkanus shalah. Salawat kepada keluarganya Rasulullah termasuk daripada rukun salat. Sehingga dalam mazhab qadim, kalau salat tidak bersalat kepada keluarga Rasulullah, la tashihu salatuhu, lam tashiha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Itu fil madhab al-qadim. Amma fil madhab al-jadid, dalam mazhab yang jadid ini adalah as-shalah 'alal al min ab'adhis shalah wa laysa min arkanis shalah. As-shalah 'alal ali min ab'adhis shalah wa laysa min arkanis shalah, tidak termasuk daripada rukun-rukun salat, hanya sebagai ab'adhus shalah saja. Faham kan? Faham ya? Jadi salatullahi fihi 'ala nabi fi tasyahhud awal wa alihi fil akhiri. Fil akhiri fi tasyahhudil akhir. Wa alihi dan as-shalah 'alal al keluarganya Rasulullah fil akhiri di tasyahudul akhir. Itu termasuk daripada ab'adhus shalah. Jadi ma yata'allaq bi tasyahud, ada tasyahudul awal, ada duduk,
Shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal dan juga shalah ala al-ali fi tasyahudil akhir. Ini 4 yang berhubungan dengan sholawat. Ya, dan tasyahud. Termasuk dari ab'adus shalah. Yang kelima, al-kunutu, kemudian kunut. Kunut termasuk daripada ab'adus shalah. Apabila ditinggalkan kunut tersebut baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau dalam keadaan lupa, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Tsummal kunutu, kemudian kunut. Ya, gitu. Sunnah. Termasuk ab'adus shalah. Faham? Wa qiyamul qadiri, dan berdirinya orang yang mampu di dalam kunut. Kapan itu al-kunut? Fil i'tidal tsani min subhin. Pada i'tidal yang kedua, maksudnya 2 rakaat yang kedua min subhin dari salat subuh. Ya, rakaat kedua di dalam i'tidal setelah ruku' berdiri namanya i'tidal. Di rakaat yang keduanya maka disunahkan untuk membaca doaul kunut. Allahumma hdini, Allahumma hdina fi man hadait. Wa fi witrin, dan dalam salat witir, li syahri shaumi, di bulan Ramadan atau bulan puasa, in yantasifi, apabila sudah memasuki pertengahan yang kedua, tanggal 16 sampai malam 16 sampai akhir, itu disunahkan untuk membaca doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Ini doa kunut yang apabila ditinggalkan maka disunahkan untuk menjalankan sujud sahwi. Kapan itu doa kunut itu dibaca? Di rakaat kedua, ya, dalam waktu ketika i'tidal di rakaat yang kedua di dalam salat subuh, atau di witir terakhir daripada di bulan suci Ramadan, kalau memang sudah memasuki sepertiga yang kedua, ya, setengah yang kedua, ya, setengah yang kedua masuk, maka disunahkan untuk doa witir. Doa apa? Doa kunut. Paham ini ya? Wa sahih sunnah rafu yadayhi fil kunut. As-sahih disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di kunut. Doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait atau Allahumma hdina fi man hadait. Sunnah. Hukumnya sunnah untuk mengangkat kedua tangan di dalam kunut. Karena Rasulullah SAW menjalankan hal tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bisnadin jayyid. Begitu juga di dalam doa-doa yang lain. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, jangan pelit tangannya. Ya. Allah malu kepada seorang hamba yang menengadahkan tangannya kemudian kembali atau selesai dengan sia-sia. Ada orang minta kepada Allah kemudian Allah nggak kasih. Allah malu dengan hal tersebut. Allah Maha Dermawan. Ada orang meminta kepada Allah nggak dikasih. Orang nggak minta aja dikasih, apalagi orang minta kepada Allah. Orang nggak minta kepada Allah dikasih dia. Bagaimana halnya kalau dia meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa yusanu ja'ala dhahrihi malis sama' in da'a li daf'il bala. Nah, kalau seandainya doa li daf'il bala, itu tangannya di atas gini. Untuk menolak bala. Ya, Allahumma dfa' warfa' 'anna wa jami'il muslimin al-adha wal bala wal waba wal amrad wal asqam
wa jami'al fitan ma dhahara minha ma batan. Itu sunahnya seperti ini. Idza kana li daf'il bala, itu yang telapak tangan yang yang luar taruh di atas ke langit, seakan seperti ini mengisyaratkan Allahumma dfa' warfa'. Orang kalau nolak gimana? Sana. Ya kan? Kalau pengen minta gimana? Begitu. Sama dengan Allah Subhanahu memberikan isyarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam doa disunahkan untuk mengangkat tangan. Bagaimana mengangkat tangannya? Ketika meminta ditolak balanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dengan cara seperti ini. Kalau meminta sesuatu, ya maka yang batin taruh di Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait, seperti itu. Ya. Apakah sunnah untuk mengusapkan kedua telapak ke wajahnya? Ada dua wajah, dua qaul. Asyharuhuma na'am, sunnah. Ya, sunnah. Namun as-shah yang lebih sahih, la, tidak disunahkan. Ada dua qaul, ada dua pendapat. Jadi jangan menyalahkan orang yang menyapukan telapak tangannya ke muka, baik itu ketika sholat ataupun di luar sholat. Ya, ada mengatakan enggak sunnah. Ya. Ini Al-Imam Baihaqi mengatakan kalau di dalam sholat, iya, saya tidak pernah melihat atau menghafal daripada salaf mereka ketika setelah doa kunut mengusapkan kedua tangannya. Setelah di sholat, ketika di dalam sholat, ketika doa kunut, Imam Baihaqi mengatakan la ahfaz, saya tidak menghafal, tidak pernah melihat daripada salaf mereka melakukan hal tersebut ketika sholat doa kunut. Ya, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabi wasallam. Mereka enggak melakukan seperti ini. Apakah batal sholatnya? Enggak batal. Enggak batal. Begitu. Hanya as-salaf tidak melakukan hal tersebut. Kalaupun ada pun di luar salat, kharijat shalah, iya, ya. Di dalam salat sebagian mereka tidak kharijat shalah melakukan hal tersebut. Jadi setelah doa mengusapkan kedua tangan, telapak tangannya ke muka. Gitu. Diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW ada kabar yang dhaif, namun diamalkan sebagian mereka. Ya, ketika di luar sholat, ya begitu. Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Adapun di dalam sholat, ya amila lam yasbut fihi khabar wala athar wala qiyas. Wal aula alla yaf'alahu. Melakukan boleh, ya tidak melakukan lebih afdal. Adapun membasuh, kalau mengusap muka nih, kalau mengusap bukan selain muka, bagaimana? Mengusapnya bukan muka. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, ngusap dada, hukumnya makruh. Ya, bukan ngusap muka tapi ngusap dada, ngelus. Ya, maka hukumnya makruh. Ya, apalagi berbuah dadanya, maka nggak boleh. Ya, makruh hukumnya. Wa ma naqalahu min sinni mashihi kharijaha jazama bihi fi tahqiq. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya karim al-ihsan, ya daiman ya kathir al-jud, ya wasil Allah, ya hujjat. Ketika membaca doa kunut, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum. Ketika menjadi imam, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Apa diaminkan oleh makmum? Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Barik lana fi ma atait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin. Setelah ketika membaca as-sana,
pujian kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini diucapkan oleh imam ya, dan juga diikuti oleh makmum. Makmum tidak amin lagi. Amin ketika sampai wa qina syarra ma qadait. Sampai situ. Itu doa diaminkan. Tapi ketika as-sana mulai memuji kepada Allah, maka imam dan makmum sama-sama mengatakan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait. Itu dibaca. Imam membaca, makmum membaca. Bagaimana membacanya? Imam seperti biasa baca, bukan pelan-pelan banget, enggak. Baca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarak rabbana. Baca. Kalau menjadi imam. Makmum baca juga, tapi jangan kencang-kencang seperti imam. Ya. Ketika selesai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, amin. Amin, iya. As-shalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam doa. As-shalawat itu doa, sehingga perlu diaminkan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Fathul Mu'in, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam du'aun. As-shalah kepada Rasulullah termasuk doa, sehingga perlu diaminkan. Ya. Jadi wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Amin. Gitu. Paham? Wallahu a'lam.